warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vicky Nur Anggraini, NIM 05119101. Saya adalah mahasiswa semester 3 dari kelas A. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan hasil rencana usaha saya, yaitu teh lilin aromaterapi atau tea scented candle. Latar belakang dibentuknya usaha ini yaitu Indonesia merupakan penghasil minyak kelapa terbesar di dunia. Begitupun luas lahan di Indonesia mencapai 11,75 juta hektar. Minyak kelapa mengandung minyak jenuh tinggi yang digunakan oleh hati untuk menghasilkan energi. Seiring berkembangnya gaya hidup masyarakat, cenderung mendorong seseorang mengalami depresi atau stres. Depresi atau stres biasanya disebabkan karena kurang nyaman dalam beraktivitas, yang biasanya disebabkan karena banyak pekerjaan yang diberikan dan lingkungan yang kurang mendukung. Dalam hal ini, untuk mengurangi depresi atau stres akibat ruang yang tidak nyaman, bisa digunakan lilin aromaterapi untuk penyejuk, pengharum ruangan, dan sebagai hiasan. Sekarang, banyak lilin aromaterapi yang menggunakan pewangi sintetis yang memiliki efek samping terhadap kesehatan manusia. Oleh karena itu, saya membuat lilin aromaterapi dari aroma. Tujuan dari terbentuknya usaha produktif lilin aromaterapi tea scented candle yang pertama adalah melatih kreativitas mahasiswa, melatih mahasiswa dalam berwirausaha, memiliki penghasilan sendiri, menciptakan peluang bisnis baru, dan menghasilkan produk baru yang inovatif di pasaran. Luaran yang diharapkan dari usaha produktif lilin aromaterapi tea scented candle adalah lilin dengan bahan dasar minyak kelapa, aroma teh melati, perasan jeruk nipis, pewarna ekstrak kunyit yang dicampur dengan lilin putih menghasilkan lilin aromaterapi dengan bentuk yang menarik dan memiliki khasiat yang merilekskan. Ini adalah prospek pasar. Yang pertama ada kondisi umum lingkungan. Kota Pati merupakan salah satu kota di Jawa Tengah yang merupakan kota kecil yang adem ayem, yang tidak terlalu panas dan tidak terlalu dingin. Mayoritas penduduk Pati adalah berprofesi petani, sehingga diperlukan lilin aromaterapi untuk merilekskan tubuh saat selesai bekerja dan untuk penyegar ruangan. Kota Pati semakin hari suhunya semakin meningkat. Hal itu dikarenakan pertumbuhan penduduk, peningkatan volume kendaraan bermotor, maupun bertambahnya ruko atau bangunan yang lain. Pada tahap awal, produk ini akan dipasarkan di Kota Pati. Baru setelah itu untuk tahap berikutnya, produk ini akan dipasarkan di daerah lain. Peluang pasar terhadap produk tea scented candle sangat besar karena produk ini belum ada banyak dikenal oleh masyarakat. Walaupun banyak lilin aromaterapi yang beredar dalam bentuk macam-macam, tetapi lilin aromaterapi dalam bentuk varian bintik-bintik dan aroma yang khas dari teh melati dan ekstrak jeruk nipis belum ada di pasaran. Sehingga dengan hal tersebut diharapkan banyak masyarakat yang menyukai dan membeli lilin aromaterapi ini. Untuk segmentasi pasar atau sarana prasarana yang dituju untuk produk tea scented candle adalah pelajar atau mahasiswa, toko souvenir, dan sasaran pemasaran yang diinginkan tidak hanya di area Pati, akan tetapi meluas ke seluruh daerah. Sehingga pemasaran produk ini menggunakan leaflet dan media sosial seperti Facebook, Twitter, WhatsApp, Tokopedia, dan Instagram. Untuk gambaran produk tea scented candle yaitu berwarna kuning dengan varian bintik-bintik dari sari teh itu sendiri. Teh lilin aromaterapi ini selain sebagai lilin aromaterapi juga dapat digunakan sebagai pengharum ruangan yang menarik dan unik. Selain itu juga dapat digunakan sebagai hiasan dan souvenir. Untuk pengemasannya seperti ini dan penampilannya. Ini adalah metode pembuatan produk. Yang pertama ada persiapan alat dan bahan seperti menyiapkan lilin, cangkir, sumbu, perasa jeruk nipis,
pewarna ekstrak kunyit, dan minyak kelapa. Yang kedua adalah persiapan tempat. Jadi sebelum memasarkan produk di Scented Candle, kita melakukan survei tempat untuk menjual dan menitipkan produk. Untuk tempat penitipan produk itu dititipkan di toko souvenir dan via online. Yang selanjutnya adalah pelaksanaan program. Nah, pelaksanaan kegiatan ini dilakukan di Desa Bakaran Kulon RT 3 RW 1 Kecamatan Juwana Kabupaten Pati. Untuk waktu pelaksanaannya yaitu dibuat setiap minggu, dibuat 120 lilin. Ini adalah cara pembuatan, di mana tuangkan 100 ml minyak kelapa ke dalam panci. Nah, setelah itu dipanaskan kan, lalu dimasukkan teh celiknya, diaduk hingga teh kantong membuka. Nah, setelah itu isi panci dengan 2 cangkir dengan penuh lilin, diaduk hingga lilin itu mencair. Nah, setelah mencair dimasukkan ekstrak dari jeruk nipis dan warna kunyit itu tadi. Setelah itu kalau sudah mencair tercampur sempurna, kaitkan sumbu dengan pangkal logam untuk membantu sumbu tetap tegak. Nah, setelah itu dimasukkan lagi cairan yang sudah mencair tadi, campuran lilin, dimasukkan ke dalam gelas dan ditunggu hingga membeku dan siap untuk digunakan. Nah, selanjutnya adalah proses promosi, dimana setelah produk jadi seperti ini dan telah melalui proses pengemasan, dan satu produk ini harganya 12.000. Nah, setelah pengemasan didistribusikan ke toko souvenir atau via online. Untuk toko souvenir, pembayarannya dilakukan apabila produk sudah laku kejual. Nah, untuk via online dilakukan sistem transfer dan dengan biaya pengiriman ditanggung pembeli. Selanjutnya ada evaluasi, dilakukan ketika program sudah berjalan selama 1 bulan, lalu akan dihitung laba dan ruginya di bulan pertama. Nah, kegiatan ini berlangsung selama 3 bulan yang merupakan waktu tercapainya program. Dengan demikian akan diketahui tingkat minat konsumen terhadap produk di Scented Candle. Berikut adalah hasil analisa BEP untuk tahun yang pertama, meliputi biaya tetap, pendapatan, biaya variabel, laba bersih, PP, dan BEP atau Break Even Point. Suatu usaha yaitu ada 2 faktor, ada faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu ada kekuatan dan kelemahan. Kekuatannya yaitu memiliki khasiat unggul, lokasi outlet strategis, bahan baku mudah diperoleh, dan harga terjangkau. Untuk kelemahannya yaitu kurangnya promosi, modal terbatas, lebih mudah menjual lilin aromaterapi dengan aroma sintetis daripada aroma alami, dan peralatannya masih tradisional. Untuk faktor eksternal yaitu ada peluang dan ancaman. Peluang adanya berbagai serangan virus yang menyerang imunitas tubuh mendorong masyarakat untuk membeli lilin aromaterapi ini karena bisa digunakan sebagai antivirus dan antibakteri. Segmen pasar luas, banyak lilin yang menggunakan aroma sintetis daripada aroma alami dan belum begitu banyak di pasaran. Untuk ancamannya yaitu persaingan ketat, banyaknya variasi lilin ke depannya, dan minimnya perhatian masyarakat bagi produk lokal. Sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya.